Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar Bapak Nyoman Sugawo Kori? Ya, Lama kira-kira kita nggak ada 3 bulan lagi. ya. Wih, mungkin 3 ada bulan. juga, Pak. Ya. Jadi ada rindu. Terima kasih nih Pak. Mendengar Sudah... celetukan dari Bung Erwin ini. Iya, Jadi, ya. terima kasih Pak. Pokoknya meskipun Pak Sugawo Kori belum diizinkan Ya. oleh jadi Bupati Buleleng, tapi masih tetap mau Ya. memberikan pencerahan politik lagi Ya, ke masyarakat Bali ini sekarang. Ya. Ini Ya. kebetulan yang baca media kan, Mm-mm. ini katanya mau ada musyawarah daerah atau musda Golkar nih Pak. Ya. Nah ini yang undang Pak kan karena mau ngomongin ada apa dengan Golkar Bali sekarang Ya. ini. Atau bagaimana nasib Golkar di Bali ini gitu. Ya. Karena banyak kan isu rumor nih. Ya. Oh ada Golkar pecah. Golkar di Bali juga pecah meskipun Golkar sudah dari dulu didentekan dengan partai yang selalu digandrungi isu perpecahan kan dari dulu kan Ya. baik dari pusat itu. Ya. Dan partai Golkar ini kan memang sepuhnya dari partai banyak partai yang ada sekarang nih. Ya. Misalnya Nasdem, apa itu partai Gerindra itu semua jebolan. Hanura. Hanura juga. Iya, Hanura juga. Oh, semua jebolan Golkar Kemudian semua dulu Pak, ya. ada PKPB juga. Iya, benar. Saya ingin mulai dari soal isu perpecahan di Golkar Bali ini Pak. Nah, katanya Pak tidak cocok dengan siapa namanya? Pak Demar gitu. Pak Demar atau Pak Gede Sumarjaya Linggih. Ya. Jadi kurang artinya pokoknya seperti minyak dan air lah gitu. Dan banyak mungkin politik yang tahu, masyarakat yang tahu gitu pasti menyadari gitu. Dan ini katanya pertarungan di Musda Golkar ini juga Pak bertarung dengan Demar juga akan gitu. Dan yang seperti berita di Nusa Bali, yang baca Pak Demar sudah gerilya katanya ke DPD 2 tingkat 2 sudah menggalang dukungan begitu. Nah, ada juga berita bahwa Pak Sugawo Kori mundur. Sehingga karena sudah 2 kali gagal di pileg dan eksekutif gitu. Mungkin Pak bisa langsung jelaskan Pak. Mungkin itu tentang isu-isu yang ada ini Pak. Jadi yang pertama kalau musda itu adalah satu hal yang rutin ya, 5 tahun sekali pasti kita melaksanakan itu. Ya musda ini adalah suatu media di mana mekanisme organisasi Partai Golkar melakukan evaluasi, kemudian ingin melakukan dari evaluasi itu untuk menetapkan strategi ke depan bagaimana memperbaiki masa depan Golkar itu sendiri. Nah, itu satu hal yang rutin. Kemudian yang kedua, kaitannya perbedaan, memang mungkin yang dimunculkan seolah-olah perbedaannya. Maksudnya perbedaan dengan Pak Demar itu ya. Kalau menurut pendapat saya sih suatu hal yang biasa, jangankan ini dalam ikatan partai ya, ikatan rumah tangga aja pasti pernah terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi kalau dari sisi saya melihat justru di samping ada perbedaan, banyak persamaan yang terjadi di antara saya dengan Pak Demar. Mungkin saya akan jelaskan. Jadi perbedaan-perbedaan itu latar belakangnya pasti karena kebijakan. Kebijakan di dalam menerapkan kebijakan politik itu. Ya. Konteksnya dalam hal kebijakan politik gitu, ya. Kemudian persamaan juga latar belakangnya adalah demi mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi partai ini. Nah, saya jelaskan sekarang apa sih bentuk pernah perbedaan yang terjadi kan? Saya akan ceritakan ketika tahun 2009. Ya. 2009. Jadi waktu itu kepemimpinan ada pada Pak Cok Budi Suryawan sebagai ketua DPD Golkar Bali. Jadi beliau itu calon gubernur, kalah dan 5 tahun beliau jadi ketua Golkar. Kemudian adalah kebijakan
Pak Demer waktu itu sebagai orang DPP bersama Pak Cicip untuk mempercepat Musda melengsarkan Pak Cok Budi Suryawan. Nah, disinilah berbeda saya. Saya tidak sependapat karena apa? Kan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh beliau dan ADART juga tidak ada yang dilanggar. Persoalan beliau kalah dalam Pilgub itu justru harus kita hargai bahwa dia berani maju membela panji-panji Partai Golkar. Jadi kan naif sekali kalau partai sebesar Golkar justru tidak punya kader yang siap maju. Persoalan menang atau kalah justru yang kita hargai adalah keberanian beliau membela panji-panji Golkar ini. Nah, pada saat itulah saya sangat tidak sependapat. Sangat tidak sependapat, terjadi perbedaan. Nah, akhirnya di jalan tengah waktu itu, karena saya pertanyakan, apa dasar pelanggaran ADART yang dilakukan oleh Pak Cok Budi Suryawan? Tidak ada. Sampai ketemu 3 kali saya mendampingi beliau. Akhirnya beliau juga tidak enak hati. Kok terus ditekan itu Pak almarhum ya, Pak Cok Budi Suryawan. Akhirnya dia mau musdanya dipercepat, tetapi tolong dijaga hak beliau sebagai ketua DPD, kan haknya paling tidak wakil ketua DPR dong. Kan gitu dong. Ya, akhirnya waktu itu dipenuhi. Musda waktu itu akhirnya mempercepat melengsarkan Pak CBS, tetapi keputusan Musda menerapkan beliau menjadi wakil ketua DPRD. Tapi itu juga diingkari. Nah, kemudian waktu itu yang lolos menjadi anggota DPR provinsi hanya 2, Pak Cok Budi Suryawan dan saya sebagai wakil ketua 1. Padahal waktu itu saya dengan Pak Budi Suryawan itu mampu memenangkan 3 bupati, Pak. Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Karangasem. Jadi logikanya kan seharusnya bukan dilengsarkan atau kemudian hak beliau sebagai wakil ketua itu diingkari. Logikanya sekali waktu itu adalah wakil ketua DPR adalah Pak Cok Budi Suryawan, ketua fraksi minimal saya. Tapi semua itu diabaikan. Kecewa, ya pasti kecewa kan. Tetapi saya lebih mengedepankan, Pak Cok Budi Suryawan lebih mengedepankan menjaga marwah partai ini. Kita tidak meributkan hal itu. Tidak meributkan ke media dan lain sebagainya. Oke, kita hormati keputusan yang sudah diambil oleh pimpinan itu. Nah, kemudian juga yang kedua adalah perbedaan itu terjadi ketika saya tahun 2014 menjadi ketua DPD Golkar Buleleng. Ketika 2014 berarti ya. 2014 ketua DPD Golkar Buleleng. Nah, kemudian pileg, logikanya kan tidak ada istilah pasti saya nomor 1 dong. Untuk calon provinsi dari Kabupaten Buleleng. Karena di pengurus provinsi juga tidak ada yang pengurus harian yang tingkat wakil ketua. Tetapi H-3 hari menjelang disetor ke ke KPU, nama saya diganti. Oleh? Ya oleh kebijakan dia. Bersama waktu itu Pak Sudikerte. Diganti dengan Kresna Budi yang baru 1 tahun jadi kader Golkar. Karena Kresna Budi adalah iparnya Pak Demer. Pak Demer. Kok bisa Pak Demer bisa ganti itu? Emang? Iya, dia kan DPP. Oh iya di kan DPP ya. Oke. Nah, kemudian Pak Sudikerte dengan Pak Demer waktu itu masih 1. Nah, apakah saya kecewa dong? Tetapi saya juga tetap tidak mau ribut. Saya tidak mau ribut. Nah, kemudian yang ketiga, 2014 akhirnya saya lolos yang kedua kali ke provinsi. Termasuk salah satu yang diusulkan menjadi calon pimpinan DPR dari 3 nama yang dikirim ke Jakarta. Tetapi pada saat itu rapat DPP, Pak Demer memang paling menolak saya. Paling menolak saya untuk tidak setuju dengan ini. Akhirnya rapat DPP rame,
akhirnya diputuskan oleh Pak Abu Rizal Bakri, Ketua Umum, menetapkan saya gitu loh sebagai pimpinan DPR. Ya. Itu kemudian perbedaan yang lain apa? Perbedaan yang lain adalah ketika Pilkada Badung ya. Pilkada Badung 2019 apa 2020 itu ya? 2020 ya. Yang waktu ada banyak berita pengurus Golkar mundur itu. Nah, itu. Jadi 2002 Pilkada Badung ya. Kalau saya prinsip waktu itu adalah kalau ada kader yang siap maju membela partai ini sebagai calon, ya kita harus beri kesempatan. Kita harus dorong, fasilitasi. Berbeda dengan Pak Demar adalah kita harus dukung PDIP Bandung sehingga melawan kotak kosong. Dulu. Itu waktu zaman Pak Giri Prasta jadi bupati. Ya, periode keduanya ya? Iya, periode keduanya. Periode pertama kan ada lawan ya? Ya. Ada lawan kalah. Menang Giri. Ya. Periode kedua lawan kotak kosong. Waktu itu berarti. Ya, waktu itu. Jadi saya di sana berbeda, saya tidak setuju. Sepanjang ada kader, dan waktu itu kan Pak Mundre siap itu maju. Oh, berarti waktu itu ada perbedaan juga Bapak dengan Pak Demar. Pak Demar ingin setuju kotak kosong. Kalau saya enggak, saya tetap partai ini melawan. Harus memajukan kader gitu. Okay. Nah, akhirnya beliau disetujui itu melawan kotak kosong. Nah, melawan kotak kosong, ya akhirnya menanglah Pak Giri kan gitu. Apa saya kecewa, tapi saya juga tidak. Ketika sudah keputusan diambil, saya tidak pernah memasalahkan. Walaupun setelah itu logikanya Golkar kan pengusung Pak Giri waktu itu pengusung. Seharusnya ketika memerintah kan mengikut sertakan Golkar dong. Iya harusnya. Ya paling tidak diikutkan dikasih komisi pimpinan komisi. Pembentukan AKD pun tidak diajak Golkarnya. Oh berarti sudah mendukung PDI waktu itu, tapi setelah Giri menjabat tidak dihiraukan. Iya, tidak diikutkan. Nah, itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa kalau dia mungkin sudah ada deal-dealan tertentu? Nah, itu kan kita tidak sebutkan lah itu. Nah, kemudian perbedaan yang lain. Ini biar paham ya. Ini kemarin masalah Pilkada ini. Oh pilkada. Pilkada kemarin Pak Demar kan menghendaki kotak kosong juga dari semua calon Golkar itu harus mendukung ini. Mendukung PDI. Iya. Oh mungkin karena beliau pengalaman dengan Bandung itu. Dipepet terus sama Pak Koster. Saya kan sudah lihat kan stafnya Pak Demar sering ngirimin saya foto ini. Dikirimin pertemuan dengan Bupati ini. Pertemuan dengan Bupati Gianyar, Bupati Tabanan. Tapi semua itu tidak ada mengkomunikasi dengan saya sebagai ketua DPD. Tidak ada. Oh mungkin pribadi mungkin itu. Tidak tahulah itu. Kan itu perbedaan itu ya. Kalau saya tetap sepanjang ada kader yang mau maju. Itu kita harus beri kesempatan. Ya. Berarti terlepas menang atau kalah. Ya walaupun misalnya sekarang kalau itu dengan memberikan kesempatan mendukung PDI kotak kosong menang. Tapi kalau sekarang tidak ada dalam retreat ini kan kita yang kena kan. Okay. Golkar yang kena kan. Kok bisa Golkar yang kena juga Pak? Ya kan kalau kita memang mendukung dia. Ini kan saya gagalkan itu. Gianyar, Tabanan, Karangasem. Oh sebelumnya memang Pak Demar mendorong sudah keluar agar rekomendasinya itu. Iya. Ke PDI. Sudah keluar rekomendasi. Oh sudah keluar rekomendasi. Tapi saya akhirnya menyampaikan masukan kepada ketua umum. Kalau begini nanti semua kaki Golkar habis di bawah. Iya. Akhirnya jadi partai pengikut jadinya. Iya, pengikut. Akhirnya diberi kalau begitu silakan dianu. Ya, itulah dirubah SK-nya itu, rekomendasinya itu. Coba bayangkan, kalau semua mengikuti itu, sekarang terjadi kita tidak ikut satupun dari balik retreat mendukung Kim ini, kan gimana? Nah, di sana letak perbedaan yang apa namanya? Di dalam ranah kebijakan. Setiap keputusan itu pokoknya Pak Demar ke kanan, Pak Sugawa Gori ke kiri gitu Pak dia. Ya bukan mungkin ekstrim itu. Tapi kalau saya
prinsipnya adalah marwah partai harus ditegakkan. Berarti Pak lebih menjaga marwah partai. Jadi kalau ada kader yang siap, ngapain kita? Terus untuk apa kita mengkaderisasi orang? Berarti dapat disimpulkan juga, kalau Pak Demar jadi ketua DPD Golkar, berarti arahnya akan lebih ke mendukung atau koalisi dengan pemerintah di Bali atau PDI gitu berarti ya. Saya juga tidak bisa mengatakan itu karena itu kan akan datang kan. Kalau dia jadi ketua. Kalau kan gitu ya kan, karena saya juga kan akan maju juga ini. Nah ini ada berita Pak Sugawo Kori isu mundur gitu. Berarti dia nggak benar Pak? Nggak, kalau saya penjuru saya adalah DPP. Oke. Kalau DPP menghendaki saya tidak maju, saya hormat, saya tidak akan maju. Tapi kalau DPP menghendaki dalam rangka bagaimana Golkar ini harus terus dijaga marwahnya, saya siap. Gitu loh. Sehingga dengan demikian maka saya sudah tentu menunggu arahan dari DPP. Kan begituan ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang terjadi. Apa ada persamaan? Banyak, Pak. Oh, di balik perbedaan itu persamaan. Banyak persamaan. Contoh persamaan kebijakan juga atau persamaan. Ya contoh 2019. 2019. Ya, sebelum 2019 saya menjadi wakil ketua 1 di DPD Golkar Provinsi, saya menjadi ketua DPD Kabupaten Buleleng, saya menjadi sekretaris DPD Provinsi, saya menjadi ketua DPD Provinsi. Selalu saya mendukung Pak Demar menjadi calon DPR RI. Tidak pernah tidak. Tidak pernah tidak. Saya selalu sebagai ketua DPD. Emang bisa misalnya anggaplah Pak waktu ketua DPD, Pak tidak mendukung itu bisa? Ya bisa saja kan. Dalam bentuk apa misalnya tidak mendukung? Ya menolak dukungan ya misalnya. Dengan berbagai pertimbangan misalnya. Tapi saya kan tidak. Karena justru semakin banyak kader yang setingkat Pak Demar, kemudian yang lain itu pasti saya dukung untuk membesarkan Golkar. Itu yang pertama. Ya, jadi sejauh manapun dia menolak saya, ya, termasuk 2009 yang seharusnya saya ketua fraksi atau Pak CBS wakil ketua, kemudian kita diabaikan, saya tetap mendukung dia di PRRI. 2014 saya dianulir dari nomor 1 dalam H-3, saya tetap juga mendukung dia sebagai DPR RI. Begitu juga sebagai saya ditolak sebagai pimpinan DPR 2014, saya tetap juga 2014 mendukung dia sebagai ketua DPD loh, Buleleng. Nah, kemudian 2019, sayalah ketua tim pemenangan Pak Demar itu di Buleleng. Oh, Pak ketua tim waktu pemenangan 2019 pencalonan pileg itu? Iya, 2019. Oh, Pak jadi ketua saya Demar. Iya, saya yang terjun ke seluruh Buleleng dengan biaya saya sendiri. Pak Demar nggak ngasih biaya? Nggak ada ngasih uang. Dia hanya mengasihi saya staf saja namanya Kartike Jaya. Dari seluruh pertemuan-pertemuan di desa-desa di seluruh Buleleng itu, dia hanya pernah datang sekali saja. Itu di Desa Dencarik. Selebihnya dia hanya diwakili oleh Kartike Jaya ini. Ya pertemuan itu kan ada biayanya, Pak. Ya pasti. Itu semua saya yang lakukan. Itu 2019. Nah kemudian 2019 Pak Sudikerte lengser karena masalah hukum. Oh, itu beliau sempat curhat juga sih. Ya, saya enggak itu cerita itu ya. Enggak usah cerita itu. Jadi dia juga sempat. Jadi 2019 kemudian yang ditunjuk menjadi PLT ketua di Bali ini Pak Demar. Pak Demar kan? Tapi kenapa waktu ada berita udah ditunjuk di PLT tapi tiba-tiba dia mundur gitu Pak Demar? Bukan, nah ini mundur dan Pak aklamasi. Nanti saya lanjutkan ceritanya. Oh, gitu. Jadi dia menjadi 2019 menjadi PLT, ditolak habis oleh ketua-ketua DPD Kabupaten Kota. Ada 6 ketua DPD Kabupaten Kota menolak PLT Demar. Dengan segala argumentasinya. Itu di media berhari-hari itu.
Oh, kenapa yang menolak Pak waktu itu? DPD 2 Iya, itu di Bali mereka itu? memang punya pertimbangan tidak menerima lah Pak Demer. Dan akhirnya Pak Demer ngambil langkah, ya waktu itu sebagai ketua PLT memberhentikan mereka, ketua-ketua DPD itu. Oh, gara-gara tidak didukung Pak Demer kemudian memberhentikan semua ketua DPD di Bali itu. di kabupaten itu ya? Yang dijawab oleh ketua DPD dengan berbagai demo ke DPD. Yang menghadapi demo itu saya. Karena Pak Demer kan Jakarta. Iya. Berhari-hari termasuk waktu demo kekecewaan dari Pak Mundri di Bandung waktu digagalkan jadi calon bupati itu. Jadi saya yang menerima. Dan saya yang melindungi Pak Demer. Karena apa? Karena Pak Demer itu sah menjadi ketua PLT di Bali ini. Jadi saya wajib mengamankan. Jadi yang menghadapi demo-demo itu, yang berkomunikasi, yang menjaga, mengawal Pak Demer itu, bahkan suatu ketika waktu HUT Golkar, ya, teman-teman DPD 2 itu kita undang datang, justru tidak masuk ke lapangan. Karena Pak Ibnu Munsir yang datang waktu itu dari DPP, dia rencananya begitu datang Pak Ibnu Munsir dan Pak Demer, mereka masuk dengan membawa spanduk, menolak gitu. Tapi saya antisipasi itu semua. Akhirnya syukur itu bisa kita atasi dengan baik. Dan begitu Pak Demer maju pidato, semua spanduk itu dipasang. Pidato di mana itu? Waktu HUT di Wantilan Golkar. Oh. Sampai beliau spanduk apa itu tulisannya Pak? Waktu itu? Menolak. Oh, menolak Pak Demer, ya gitu. Sampai waktu itu beliau pidato apa grogi. Alasan saya belum dapat poinnya. Apa alasan mereka menolak itu? Ya karena kaitannya pemberhentian Pak Sudikerte. Oh, mungkin DPD di kabupaten ini pro ke Sudikerte. Ya, dia berpikiran lebih baik langsung musda gitu. Oh. Jadi dia sudah mempersiapkan untuk tidak Pak Demer yang jadi ketua. Nah, waktu pidato HUT semua serempak itu pasang ini spanduk, grogi dia kan. Karena saya kebetulan ada masih draft pidato. Saya kan biasa buatkan pidatonya itu kan. Oh gitu. Saya kirim ke WA, saya beri kode, baca itu aja itu. Karena itulah dibaca sehingga bisa lancar. Oh. Nah itu. Nah kemudian bukan sampai di sana saja. Jadi yang diberhentikan ini menuntut di Mahkamah Partai. Memperkarakan keputusan memberhentikan mereka di Mahkamah Partai. Memang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi kita membolehkan itu. Berperkara kita di DPP melalui Mahkamah Partai. Jadi semua saya mempersiapkan itu dengan baku paham pengacara-pengacara ini untuk membela Pak Demer di dalam Mahkamah Partai yang Asungkare menang gitu loh. Menang untuk ini. Nah kemudian juga pada saat 2019 itu juga beliau menghadapi masalah pribadi ya. Istrinya meninggal kan. Istrinya meninggal 2019 ya? Ya 2019 atau 2020 ya sekitar itulah ya 2019. Dan dia ngabennya di sini di Denpasar. Tidak di kampungnya. Kok bisa gitu ya? Ya saya nggak tahu keputusannya itu. Saya mengkoordinir semua itu. Pak juga. Saya yang mengkoordinir semua kabupaten kota untuk mengembangkan kabupaten per kabupaten, kemudian sampai ngaben di Bangli itu kan. Jadi semua saya lakukan dengan ikhlas sebagai seorang teman. Bahkan saya anggap sebagai orang keluarga gitulah. Termasuk membiayai? Membiayai enggak. Enggak. Artinya mengkoordinir teman. Itu lama loh jenazahnya di rumahnya di sini. Itu kan kalau kita orang Bali kan ada yang jaga, baga-baga, kemudian mengatur pengabenan itu di Bangli itu. Itu semua saya mengkoordinasikan. Nah, kemudian juga begitu masuk di dalam setelah Pileg ya, setelah Pileg 2024 ini, walaupun saya tidak berhasil ya, saya juga tetap ingin tidak terjadi perbedaan-perbedaan, maka saya tetap rekomendasikan iparnya itu jadi pimpinan DPR, termasuk anaknya menjadi ketua komisi. Artinya dari
hati saya kan tidak ada perbedaan. Ya buktinya sekarang kan anaknya kan jadi ketua komisi B kan, komisi 2. Kemudian iparnya Pak ini jadi apa namanya, jadi pimpinan DPR. Jadi itu artinya ada perbedaan lebih banyak justru persamaan yang terjadi. Nah sekarang ke masalah musda tadi. 2020 musda. Nah pengalaman kami, jadi dari ada perpecahan Munas Ancol, Munas Bali, kemudian dulu Pak Ketua Umum Setia Novanto, Agung Laksono. Beliau di Agung Laksono. Oh, beliau pihak Agung Laksono. Ya, kemudian Pak Ancol ya, Pak Sudikede ke Ical, pecah kita. Kemudian juga menghadapi masalah hukum Pak Setia Novanto. Oh iya. Kemudian menghadapi masalah hukum Pak Sudikede. Menghadapi demo-demo ketua-ketua DPD yang diberhentikan. Menghadapi juga mahkamah partai. Jadi kita sepanjang sebelum pileg itu dihadapkan kepada suasana-suasana perpecahan. Nah, saya itu lelah menghadapi itu gitu loh. Saya sebagai sekretaris waktu itu lelah menghadapi itu. Dan saya berjanji jangan lagi ada perpecahan dalam musda 2020 itu. Nah, kebetulan waktu itu Pak Demer menyatakan dirinya ingin maju. Nah, saya bilang kalau ingin maju, silakan sampaikan dalam rapat pleno pengurus. Nah, di dalam rapat pleno pengurus, beliau menyatakan saya akan maju menjadi calon ketua DPD. Langsung setelah beliau bicara, saya juga minta waktu bicara. Karena beliau sudah mau jadi calon ketua, saya melalui forum ini menyatakan tidak maju menjadi calon. Pak bilang gitu? Saya demi Tuhan itu. Termasuk besoknya saya rilis di media. Karena saya seperti tadi, saya lelah menghadapi perpecahan-perpecahan itu. Nah kemudian, karena beliau adalah merangkap di DPP, kan harus minta persetujuan dari Pak Ketua Umum untuk jadi ketua. Waktu itu Airlangga ya? Pak Airlangga. Itulah yang tidak didapat oleh beliau. Oh berarti rekomendasi dari Ketua Umum. Tidak direkomendasikan oleh Ketua Umum untuk menjadi ketua. Oh harus dapat gitu juga ya? Ya karena rangkap jabatan kan kalau gitu. Berarti Pak dan Pak Demer ini yang akan berkonstelasi jadi Ketua Umum merebut. Saya waktu itu kan sudah tidak maju, sudah menyatakan mundur. Dia kita kasih ini. Tetapi sampai H-1 itu rekomendasi dari Ketua Umum tidak turun sama beliau. Saya tidak tahu pertimbangan. Saya tidak tahu pertimbangan ya. Akhirnya H-1 malam beliau mengundang saya ke rumahnya. Beliau menyatakan tidak jadi maju. Tidak jadi maju dengan berbagai pertimbangan. Walaupun saya tahu itu karena rekomendasi tidak, saya kan jaga perasaan dia kan. Jadi tidak jadi maju. Ya kalau Pak tidak maju, berarti saya maju dong. Begitu, itu kesepakatan H-1 itu. Ya kalau begitu, tolong buat pernyataan. Saya disuruh membuat pernyataan untuk pertama mendukung dia jadi DPR RI, kedua berkoordinasi dalam kebijakan-kebijakan partai. Ya saya sanggupi. Dia kan dalam keadaan tidak enak hati waktu itu tidak dapat rekomendasi. Kalau saya justru tidak mau itu kan menjadi saya. Tapi bilangnya ke Bapak bukan karena tidak dapat rekomendasi, tapi tidak. Karena walaupun saya tahu juga komunikasi saya kan tahu. Iya, saya tahu itu. Jadi waktu itu Pak Airlangga ke Australia, kemudian begitu kembali, kemudian bagaimana di WA dan sebagainya kita kan tahu. Tapi kan saya jaga perasaan beliau. Itu loh, saya jaga. Nah akhirnya saya buat pernyataan itu. Dan saya buktikan ketika calon DPR RI kan saya dukung. Nah, cuma berkoordinasi masalah pencalonan ini ada perbedaan saya. Kalau saya menghendaki koordinasi itu dilaksanakan di DPD Golkar, bukan di rumah pribadi. Tapi beliau kan memanggil kader itu di rumahnya. Di rumahnya itu 3 bulan menjelang pokok dia menentu. Jadi tidak seharusnya kan di DPD dong. Begini. Nah, itu anunya. Tapi ketika walaupun ada perbedaan waktu itu, ketika keputusan sudah diambil, saya juga tidak masalah. Saya ikut. Jadi
itulah yang terjadi, sehingga kalau disebutkan orang seperti minyak dengan air, menurut saya tidak benar. Justru lebih banyak kebersamaannya. Yang saya lakukan dengan hati. Ya, artinya perbedaan begitu kan sebenarnya wajar dalam internal partai, bahkan di kubu PDIP pun sama juga kan, di pusat ada katanya kubu Puan, kubu Prananda gitu. Di Bali kubu Koster, kubu Giri gitu. Tapi disatukan oleh Megawati gitu kan. Kalau saya, perbedaan dalam proses itu hal yang biasa. Dan kita selalu diajarkan demokrasi itu. Tapi ketika keputusan sudah diambil, saya pasti hormat, Pak. Apapun itu, pasti selama ini. Ketika keputusan sudah diambil, apalagi itu sudah didatangkan oleh DPP, hormat. Jadi untuk diketahui, 2003 ini ke depan ya, 2003 apa 2023? 2003, ini cerita ini, 2003, saya ditugaskan oleh ketua waktu itu namanya Pak Alit Yuda almarhum. Saya ditugaskan oleh beliau untuk mendekati Pak Demer agar mau masuk menjadi Golkar. 2003. Oh, dulu belum Golkar Pak Dia Demer. PIB waktu itu. Oh, PIB. Apa Ormas. Ormas. Indonesia Baru itu ya. Jadi saya didekati. Ya, saya minta waktu dengan Pak Demer, ketemu di restoran Benege. Oh, di Pak Remendro. Saya ada saksinya 2 orang, Pak Anomaste dan Pak Madibde. Di sana saya menyampaikan pada beliau untuk mau menjadi kader Golkar. 2003. Oh, berarti Pak yang ngajakin Demer masuk Golkar berarti. Tapi waktu itu beliau menjawab, dia tidak mau. Oh, nggak mau awalnya. Oh, karena alasannya dia membawa gong 2000 itu keliling Indonesia biar independen itu. Oh, gitu. Tetapi 2004 dia sudah jadi calon Golkar. Oh. DPR RI nomor 1 malahan mengalahkan senior-senior yang lain. Dewa Budiase, Bu Tisnawati karena itu. Jadi tapi saya juga dukung gitu loh. Seperti begitu. Jadi kalau disebutkan perbedaan, ya gimana orang selama ini selalu saya dukung. Walaupun kemudian 2009 CBS dan saya dilengserkan itu, tetap juga kita dukung dia calon DPR RI. 2014 kita dukung DPR RI. 2019 ketua timnya malahan saya. Malahan dia diobok-obok oleh demo-demo. Ketua-ketua DPD 6, ketua DPD di Mahkamah Partai. Saya paling depan, boleh ditanya itu. Paling depan menerima demo di Wantilan Golkar itu saya. Ada alasan sambil sembahyang ke Parbesana demo. Kenapa? Karena waktu itu saya berprinsip Pak Demer itu adalah sah menjadi PLT ketua, menggantikan Pak ini. Jadi saya sebagai sekretaris waktu itu punya kewajiban untuk mengamankan beliau. Tapi kalau baca berita, Pak Demer sudah gerilya katanya dari jauh-jauh hari, bahkan mengumpulkan para DPD 2 di Bali, di rumahnya Pak Wandire di Denpasar. Berarti beliau sangat ingin nih jadi ketua DPD Golkar nih. Berarti akan bersaing dengan Pak Sugeng Kory. Nah, saya kemudian sempat ngobrol dengan politisi, katanya gimana menurut mereka itu. Oh, ini tergantung keputusan yang didukung oleh DPP gitu. Iya. Nah, berarti yang sejauh ini antara Pak Sugawa dan Demer yang bagus hubungan dengan DPP atau yang didukung DPP siapa? Ya, itu kan DPP itu kan pasti objektif. Jadi yang dijaga adalah marwah partai. Oh gitu. Kalau menurut keyakinan saya. Dari zaman Pak Erlangga maupun sekarang Pak Bahlil. Kalau saya sangat percaya itu. Karena Musda ini kan forum untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk memotong atau menghilangkan potensi kader. Mohon maaf Pak, maksudnya dukungan DPP itu dalam bentuk apa mungkin ya? Restu kan, arahan. Ada surat rekomendasi itu kah atau DPP juga kan punya suara. Bentuk pembiayaan itu? Enggak, pembiayaan enggak. Kalau pembiayaan saya jadi ketua, saya sudah siapkan anggaran untuk Golkar ini dalam jumlah yang aman. Jadi kalau DPP itu kan mempunyai kewenangan dia untuk bagaimana Musda ini untuk memperbaiki keadaan apa memperkeruh keadaan. Contoh, ketika Pak CBS Cok Budi Suryawan itu
hilangkan. Itu Ubud hilang. Di Gianyar kita hilang Golkar. Berkurang. Termasuk ketika Pak Gerdeg juga kan dihilangkan 2014 Musda. Ya Golkar di Karangasem berkurang. Saya tidak ingin itu yang terjadi. Justru kalau harapan saya, kalau Pak Demar memang mencintai partai ini, dia sudah dipercaya menjadi, gerakkanlah Golkar ini dalam konteks sebagai Korwil. Besarkan Golkar. Mari kita sama-sama besarkan. Kalau ada hal yang kurang, DPP yang memfasilitasi untuk, kalau ada perbedaan, anggaplah perbedaan. Kalau saya sih tidak ada, sepanjang itu dalam konteks untuk membela partai ini. Tapi kebijakan itu bisa berbeda. Kalau saya tidak setuju melawan kotak kosong, beliau kan begitu. Kalau misalnya ada disebutkan, wah ini kalah dan sebagainya. Ya waktu Pak Demar jadi PLT tahun 2019-2020, 1,5 tahun lebih. Jadi justru suara Golkar juga berkurang. Dampaknya terhadap pemilu gitu atau? Iya, waktu pemilu. Jadi 2019 apa penyebabnya itu ya setelah? Nah, itulah karena kan memang terjadi seperti tadi berbagai perbedaan-perbedaan itu. Iya. Jadi di sini misalnya 2000 yang muncul ke publik itu ya. Iya. Nah, ini dari 11 menjadi 8 provinsinya. Jadi tidak jamin, walaupun waktu itu beliau adalah sebagai PLT adalah DPR RI. Jadi justru berkurang sebelah. Kalau sekarang, kalau kabupatennya kami naik justru. Dari 58 menjadi 60. Kemudian kalau di provinsi memang turun 1. Itu pun karena perbedaan kebijakan, Pak. Kebijakan kami waktu itu adalah kader yang sudah 4 kali di jabatannya, misalnya kabupaten, seharusnya dia selanjutnya naik ke provinsi. Kader yang sudah wakil ketua DPR di kabupaten, seharusnya dia menjadi calon provinsi. Ini yang saya berbeda dengan beliau. Jadi justru orang kalau dipertahankan. Contoh di Jemberana, itu wakil ketua DPR-nya namanya Suardike. Saya minta dia ke provinsi karena dia sudah wakil ketua DPR. Tapi kalau dia mau disetujui ke DPR provinsi, di sana kurang suara cuma 1.000, Pak, untuk dapat 1. Masa anda dapat suara 2.000, 3.000? Berarti kan lolos dong di sana. Di Gianyar, wakil ketua DPR-nya Made Togok namanya. Saya minta dia ke provinsi. Tapi tidak bisa, tidak dikasih. Ternyata di Gianyar itu kurang 1.000 untuk dapat satu anggota DPR. Kalau diikuti kebijakan saya, justru nambah lagi 2. Paling tidak. Kan di sini letak perbedaannya. Kalau kabupaten, sudah naik 2. Nah, DPR RI sekarang tadi dijelaskan tentang kenapa maju calon bupati. Kan itu tadi saya sudah jelaskan. Ya, kan sudah itu. Sekarang kenapa seorang Sugao ikut DPR RI? Ini saya akan jelaskan. Begini. Tahun 2019 itu ada 3 tokoh kita yang tidak maju lagi ke DPR RI. Namanya Pak Gerdeg, itu dia 65 ribu suara. Karena dia tidak cocok dengan Pak Demar. Oh, beliau nggak cocok juga dengan Pak Demar? Iya. Gara-gara? Dia sendiri yang cerita begitu. Oh gitu. Dan, ya. Makanya dia memilih ke DPD RI. Oh gitu. Kemudian Pak Wijaya 45 ribu suaranya. Kemudian Pak Sudikerto 40 ribu. Jadi 3 tokoh ini membawa 160 ribu suara, Pak. Tidak maju. Berarti kan sudah hilang ini. Ya. Sedangkan di sisi lain saya sebagai ketua DPD Golkar diingatkan oleh Pak Ketua Umum bagaimana harus minimal bertahan 2 suara DPR RI. Kalau hilang 160 ini kan sudah pasti hilang suara di DPR RI. Ya.
Oleh karena itulah saya ingin memberi contoh pada teman-teman. Saya sudah 2 kali jadi pimpinan DPR. Saya ikut di DPR RI. Paling tidak untuk Astung Kare bisa mengembalikan suara 160.000 yang hilang ini. Cuma persoalannya, Pak Demar menurun suaranya, termasuk Pak Gosadi menurun. Cuma saya bisa menambah 82, 641. Tidak bisa mencapai 2 suara. Itu nasib saya. Tapi saya juga tidak menyalahkan siapapun. Tetapi saya bisa memberi contoh berjalan proses kaderisasi. Contohnya pimpinan DPR sekarang bisa Krisna Budi, kan begitu. Kemudian teman-teman yang lain kita harapkan yang sudah wakil ketua DPR di kabupaten itu kan jabatan politik tertinggi. Seharusnya setelah mencapai itu dia kan harus ke atasnya kan. Itu kalau kebijakan saya, tapi ini mendapat hambatan dari Pak Demar. Sehingga seperti tadi yang seharusnya kita nambah suara 2 Gianyar dengan dengan Jembrana tidak tercapai, pada 2-nya kurang 1.000 loh. Kalau seorang wakil ketua DPR kabupaten masuk ke provinsi kan 3.000 paling tidak bawa suara. Termasuk juga di Gianyar. Sehingga seharusnya suara kami naik, sudah kami perhitungkan. Kalau kali kabupaten tidak ada hambatan, naik memang. Tapi kalau di provinsi ini, yang kemudian kita usulkan dianukan di Jakarta dan sebagainya. Tetapi, nah sekarang kita masuk pada musda, kan begitu. Nah, kalau soal musda, Pak, siapa saja yang boleh mengusulkan diri, saya jadi kandidat calon ketua DPD di daerah gitu, di Bali misalnya gitu. Apakah kader yang ada sudah sekian lama atau apa syaratnya? Karena di berita saya lihat ada 4 kan. Pak Sugawo, Pak Demar, Pak Gosadi, dan satu kuda hitam ada Pak Suyaso di Bandung karena tidak ikut di pertemuannya di Pak Wandira itu. Gitu. Jadi begini, saya kembali kepada prinsip awal. Musda itu adalah ajang kita melakukan evaluasi untuk memperbaiki keadaan, bukan memperburuk keadaan. Oleh karena itulah peranan DPP sangat penting. Arahan beliau sangat penting dan strategis. Dan saya sangat dengarkan itu. Karena beliau kan pasti independen kan untuk kebaikan. Kebaikan ke depan kalau kali ini. Kembali kepada persoalan 2019 di mana berbagai perpecahan-perpecahan itu akhirnya justru menurunkan dari 11 kita menjadi 8. Waktu itu Pak Demar yang menjadi ketua PLT. Kita jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu loh. Jadi boleh aja maju dan sebagainya, tapi muaranya kita adalah perbaiki. Mari sama-sama perbaiki keadaan ini. Jangan saling menghilangkan, jangan saling ini biar tidak ada, ini ada. Mari kita berperanan semua. Ya kalau misalnya Pak Demar misalnya. Saya tidak tahu kebijakan DPP. Apakah diizinkan dia ke sini atau dia ya kalau sudah tugas di DPP ngapain ke provinsi kan begitu. Kasih misalnya kalau saya direstui saya maju. Kita bersama-sama terhadap kekurangan DPP lah yang memberi arahan. Sehingga paling tidak misalnya suara saya, pendukung saya itu kan masih solid. Gitu loh. Kalau hubungan pada yang menentukan siapa lolos jadi ketua DPD di daerah misal di Bali ini apakah suara dari dukungan dari kabupaten-kabupaten ini? Kabupaten tahap pencalonan itu 30% dari pemegang suara itu. Dapat dukungan. Kemudian ya sudah tentu kita juga mendengarkan arahan dari DPP. Oh ada surat harus atau komunikasi lah, komunikasi. Oh bukan rekomendasi surat gitu? Enggak, komunikasi. Karena DPP juga punya hak suara. Harapan saya adalah sebenarnya kita ke depan melalui musda ini adalah memperbaiki keadaan. Bukan dalam konteks saling menghilangkan. Kalau saya sih, tugas saya bagaimana menghantarkan proses kaderisasi ini berjalan dengan baik. Di usia seperti saya sekarang ini. Gitu. Kalau menurut saya. Jadi sehingga dengan demikian tidak perlu ada perpecahan-perpecahan. Kalau yang sudah punya posisi silahkan lanjutkan, maksimalkan posisi itu.
Kan begitu. Kemudian yang lain jangan dihilangkan, diperankan. Jadi sehingga dengan demikian muaranya adalah kita memperbaiki keadaan untuk menyongsong hari depan yang lebih baik bagi Golkar Bali. Harapan itu masih sangat terbuka. Dan oleh karena itulah kata kunci dari saya itu adalah tetap saya akan mendengarkan arahan dari DPP. Sejauh ini Pak sempat komunikasi dengan DPP? Ya kalau komunikasi kan sering. Tapi kalau apa yang menjadi arahan saya kan tidak etis kalau saya Tapi saya akan beliau kan juga tahu apa yang saya lakukan di Bali ini kan. Kalau Pak sempat mengkomunikasikan dengan DPD 2 di Bali, kabupaten-kabupaten itu, ketua DPD-nya? Kalau saya tidak dalam main gerilya gitu. Tidak, karena saya kan 5 tahun, yes, saya kan sejak saya kan jadi kader Golkar ini kan tahun 82 Pak. Dari saya masih mahasiswa, masuk akhir. Saya waktu itu diminta oleh Pak Yudane, kakaknya dari Pak Ali Yude, ketua DPD waktu itu, ketua AMPI waktu itu, untuk menggerakkan mahasiswa dalam rangka pemilu 82, terutama mendampingi, menyambut, mengawal calon-calon dari pusat. Salah satunya Bu Min Sugandi. Saya lah diminta sebagai mahasiswa semester akhir. Saya menggerakkan 60 orang mahasiswa waktu itu sebagai satgas. Itu tahun 82 loh. Nah setelah itu akhirnya saya dimasukkan di AMPI, kemudian di KNPI, kemudian di HIPMI, sampai akhirnya saya menjadi ketua KNPI tahun 91, kemudian wakil ketua AMPI tahun 91, kemudian tahun 89 itu wakil ketua HIPMI. Nah dari sana setelah ketua KNPI baru saya jadi pengurus Golkar Pak. Tahun 92. Berarti dari 92? Biro paling rendah itu biro koperasi dan wira swasta. Nah kemudian setelah itu saya tahun 99 ya, 99 kan reformasi. Iya. Reformasi. Jadi di kampung saya Banyuates itu saya ingat 29 Maret itu 15.000 mengurung rumah saya di sana. Dan maksudnya saya mengurung gimana? Iya, orang kampanye PDI. Jadi setiap lewat di depan rumah saya itu, tapi bendera Golkar tidak turun di rumah. Maksudnya orang PDI yang PDI kampanye. Iya. Jadi dibelokkan ke Banyuates itu. Tapi saya kan karena selama ini saya tidak pernah berbuat hal yang tidak baik kepada teman-teman PDI atau dan sebagainya. Saya biasa aja. Bendera saya tetap saya pasang itu di rumah, di keluarga besar saya. Bendera Golkar di Buleleng itu paling terakhir di Banyuates itu turun. Menjelang pencoblosan. Itu tahun 99. Begitu terbakar wantilan Golkar itu kan pernah dibakar itu. Oh iya, waktu Megawati ini kan. Iya, terbakar. Jadi saya mengumpulin dari kader yang tersisa itu, cari donatur untuk memperbaiki itu. Termasuk saya sendiri keluar dana untuk, termasuk di Buleleng. Komputer habis, kemudian meja saya belikan itu. Nah, saya sempat tidak aktif sebagai pengurus 2004. Karena saya ikut DPD RI waktu itu. Oh, sempat nyalon DPD ya? Nyalon DPD. Kan tidak boleh jadi pengurus partai. Saya kalah waktu itu. Saya dapat waktu itu suara 96.000. Berapa Pak? 96.000. Oh, 96.000. Iya, kalah itu. Nomor 6 saya waktu itu. Nah, kemudian setelah itu 2005, saya direkrut menjadi wakil ketua 1 oleh Pak Cok Budi Saryawan. Saya menjadi ketua tim pemenangan di 3 kabupaten yang menang. Bandung, Gianyar, Karangasem waktu itu. Kemudian 2014 saya jadi ketua DPD Golkar Buleleng. Kemudian setelah itu menjadi sekretaris provinsi. Kemudian jadi ketua. Itu perjalanan. Kan tidak mungkin saya tinggal. Kalau misalnya sekarang misalnya pertimbangan DPP, wah Pak Sugawa diam aja, tidak usah maju lagi. Ya saya diam. Oh, berarti tergantung keputusan DPP berarti ya, saya DPP. Udah apa? Karena di usia saya segini kan saya ingin
tidak meninggalkan. Usia berapa Pak sekarang Pak? Kalau 67. 67 ya. Oke. Saya ingin mengantarkan proses regenerasi ini berjalan. Bukan kepada keluarga saya, tapi kepada kader yang memang mempunyai kepantasan untuk itu. Itu aja. Kembali lagi Pak, syaratnya apa itu? Misalnya jadi dia didukung minimal 30% dari pemilik suara. Pemilik suara itu ketua DPD 2 di Bali. Ya, ketua DPD. Ada juga suara dari DPP, kemudian ada dari AMPG, minimal KPPG. 30%. Ya, kalau Pak 30% itu bisa dapat? Ya kita lihatlah nanti. Kita lihatlah nanti. Tapi dengan kondisi berita yang di Nusa itu semua dikumpulkan ya dikumpulkan bisa saja kan. Bisa aja bilang iya gitu kan. Bisa saja. Di belakang tapi tidak, mereka gitu. Kan orang-orang yang sudah lama di partai tahu bagaimana. Tahu lah ya. Ya yang saya kalau saya ngomong sama kalau Musda ini untuk memperbaiki keadaan begitu aja. Jangan untuk menghilangkan ini kemudian akhirnya memperlemah Partai Golkar. Padahal tantangan ke depan kan berat kita gitu loh. Itu aja. Kalau saya tidak nothing tulus gitu loh. Makanya karena seperti misalnya itu dah di Buleleng. Ya ngapain saya maju calon bupati kalau tidak dalam menjaga nama baik partai ini. Ya. Begitu ngapain saya masuk DPR RI kalau tidak dalam rangka menjaga saran dari ketua umum agar dapat 2, karena 160.000 sudah pasti hilang. Kalau saya hanya ingin merebut DPRD provinsi, tidak sulit bagi saya. 3 kali jadi pimpinan DPR bagi saya juga tidak sulit. Pak kemarin nyalon di DPRD provinsi bisa lolos. Iya, kan sudah orang dukungan saya saya lebih tinggi loh suara saya daripada Pak Demer di Kabupaten Buleleng. Lebih tinggi. Di Buleleng lebih tinggi? Lebih tinggi suara saya. Dia 24, saya mungkin 30. Pak 30 berarti dia 24. Iya. Saya lebih tinggi suara saya di sana. Itu logikanya. Makanya kalau yang selama ini saya memang juga tidak ingin cerita itu. Tapi karena ini sudah memang akhir ya, saya buka. Jadi kalau kesannya itu perbedaan, enggak. Kalau menurut saya justru lebih banyak berarti persamaan. Karena siapa jadi ketua DPD Golkar akan menentukan bagaimana Golkar Bali ini ke depan berarti ya. Logikanya begitu. Tapi kemarin itu ketika pilkada itu saya kan tidak diajak bicara oleh Pak Demer. Pak Demer kan dia sendiri langsung kepada Bupati Gianyar, Bupati PDI, semua kepada ini Denpasar, kemudian sehingga sampai akhirnya keluar rekomendasi mendukung PDI. Ya akhirnya karena saya tidak tahu kan saya pertanyakan hal ini kepada Ketua Umum. Gimana Golkar nanti ke depan kalau kakinya semua diamputasi? Coba bayangkan Pak, kalau itu berjalan. Itu pemahaman saya. Apa gini Pak, kewenangan hak istimewa yang dimiliki oleh ketua DPD di daerah atau di Bali ini haknya apa saja? Mengusulkan. Oh dia berhak mengusulkan siapa yang jadi bupati atau gubernur, kemudian diusulkan ke DPP. Oke. DPP yang ambil keputusan. Itu aja hak. Itu paling gini Pak. Iya, DPP juga kan mendengarkan kita pertimbangannya. Cuma kemarin itu kan sudah keluar 6 rekomendasi itu yang mendukung PDI itu. Saya sudah keluar itu saya baru tahu. Kan saya pertanyakan kepada Ketua Umum, kok begini? Kalau begini gimana Golkar ke depan? Coba Anda bayangkan, kalau itu yang berjalan, kemudian semua calon yang didukung oleh Golkar ada datang di Magelang itu. Gimana posisi kita? Kan itu dong yang harus dilihatnya. Gitu. Jadi dari sisi ini apa yang saya pikirkan itu ada benarnya kan? Kan begitu. Dalam kondisi yang Bali seperti sekarang ini sebaiknya Golkar bagaimana Pak? Menurut Pak Sugawo sebaiknya Golkar bersikap seperti apa? Apakah tetap pada jati dirinya dengan pemerintah di PDI atau bagaimana? Tidak
Jadi mengkritisi mendukung dan mengkritisi itu bukan berarti dengan harus bergabung kan? Iya. Justru kalau saya posisi Golkar itu, kita akan tetap menjadi partner strategis yang kritis. Itu yang ini. Karena pada akhirnya kalau kita bergabung ya, pemilu akan datang, partai itu kan pasti memiliki partainya. Ya enggak? Ya. Tidak. Dia pasti, misalnya seorang bupati sekarang, jabatan pertama, dia pasti ingin dia akan berprestasi oleh partainya. Ukurannya apa? Suaranya naik, DPR-nya naik, kan begitu. Tidak mungkin dia berpikir tentang partai di luar partai mereka. Tetapi sebagai partner, kita wajib. Jadi kalau memang bagus, dukung. Saya selalu lakukan itu. Makanya hubungan saya dengan Pak Koster kan orang melihat tidak banyak masalah, tetapi kalau ada hal yang berbeda saya sampaikan langsung pada beliau. Beliau menerima. Contohnya itu tadi masalah PKB. PKB ini harus diikuti oleh 5 hal sebagai catatan bagi persetujuan kami. Proyek PKB Pusat Kebudayaan Bali ya? Bali itu misalnya dengan cara apa? Harus ada kajian mitigasi bencana, ada studi kelayakan, ada kajian tentang tata ruang, ada kajian tentang hukum. Itu beliau menerima itu. Buktinya itu menjadi keputusan DPR. Jadi kalau saya sih itu yang disebut, bukan berarti harus bergabung dengan itu, enggak. Kan begitu. Contohnya bergabung di Bandung kemarin, mendukung dengan kota kosong kan tidak dikasih apa kita. Ya paling tidak sebenarnya karena partai pengusung kan dari 4 komisi 1 lah dikasih. Saya dengar, ampura Pak, boleh nggak saya bertanya gini Pak? Karena saya dengar isu bahwa Giri Prasto pun sebenarnya dulu adalah Golkar juga, benar nggak itu Pak? Sehingga ini menurut informasi ya, rumor ada tato Golkar katanya di belakang lehernya. Gitu. Ya saya tidak jawab itu. Karena kok orang takut sekali menjawab ini? Bukan apa takut, sih? Bukan takut. Karena beliau kan faktanya sekarang adalah PDI. Nggak, ini kan bicara sejarah dulu. Iya, kalaupun bilang itu saya kan tidak lihat secara langsung. Oh gitu. Ya. Oke, karena Pak tidak melihat secara langsung, jadi tidak berani menyimpulkan gitu nggak. Ya, tapi setahu Pak Sugawa, Pak Giri pernah di Golkar nggak dulu? Iya, dia kan masih jauh sekali umurnya dengan saya. Oh jauh ya? Ya jauh, tidak. Ya yang saya apalagi di Bandung itu kalau di Beleleng mungkin dari A sampai Z saya tahu gitu loh. Ya. Jadi ya itu biarlah itu apakah pernah atau tidak menjadi catatan sejarah bagi pribadi beliau. Bahkan Koster dulu kan Golkar katanya juga ikut. Saya dapat info dari Pak Sukrawan itu. Koster Golkar juga dulu. Prabowo pun Golkar dulu kan. Iya, itu masa Surya Paloh Golkar dulu. Ya, kemudian Wiranto semua itu. Tapi itulah bagian dari perjalanan sejarah kita. Yang paling penting sebenarnya sama dengan sekarang. Kalau kami tidak harus bergabung dengan PDI, tidak. Kita kan secara politik kita tetap ada dalam koalisi Indonesia Maju kan. Tetapi untuk Bali kita harus melakukan hal yang terbaik. Kalau memang itu didukung ya harus didukung. Kalau dikritisi harus dikritisi. Dengan cara apa? Intelektualitas. Intelektualitas itu berdasarkan data, berdasarkan kajian dan solusi. Itu yang paling penting. Bukan sekedar berbeda. Bukan sekedar menyalahkan itu. Dan selama ini komunikasi ya dengan semualah, saya termasuk teman-teman di DPR, bagus, saya sebagai pimpinan DPR waktu itu bagus-bagus saja. Karena memang saya selalu memegang prinsip itu. Ya, kalau dia melihat sih Golkar, kenapa Bali tetap merah itu karena dia melihat mungkin subjektif ini ya, Golkar cenderung adem ayem gitu, tidak positioningnya tidak jelas selama ini, entah di oposisi atau di dalam itu gitu saya melihat ya Pak, sehingga kekuasaan terus dipegang oleh PDI yang punya positioning yang jelas begitu Pak kira-kira. Kalau saya sih berbeda. Jadi kalau di kondisi di Golkar di Bali ini ya. Memang dengan dipegangnya bupati, karena ada ya ini panjang ceritanya Pak. Panjang ceritanya. Contoh misalnya ya
waktu Badung dipegang oleh Pak Agung Gede Agung dengan Pak Sudikerte, waktu itu saya sangat tidak sependapat Pak Sudikerte itu maju jadi calon wakil gubernur dampingi. Saya sampaikan langsung. Karena beliau itu kan wakil bupati, lagi sebentar dia akan maju calon bupati dan saya yakin dia akan terpilih. Tapi karena ada masukan dari beberapa teman ini, sayangnya beliau mau. Walaupun itu keputusan itu disesali pernah waktu saya nengok beliau di penjara itu. Jadi saya waktu itu berpendapat Pak tetap aja kasih untuk mendampingi Pak Mangku itu Pak Gerdeg gitu loh. Tapi ada upaya-upaya itu akhirnya mau. Kalau saja dia tetap jadi wakil bupati, dia maju di bupati, tidak ada yang melawan dia. Kita masih tetap pegang, gitu loh, pegang Badung. Nah, itu kan panjang ceritanya jadinya kalau yang begitu itu gitu loh. Jadi saya kira ya semua apa yang kita ceritakan ini adalah untuk memberikan keberimbangan daripada informasi kepada masyarakat selama ini. Karena liar sekali berita, gitu. Isu dikonfirmasi jadi berita gitu. Jadi sehingga waktu ini memang saya lebih cenderung diam. Tetapi kita sekarang ini perlu saya luruskan. Tapi Pak ditanya media kok Pak bilang Pak nggak jawab itu tidak benar gitu waktu ditanya. Waktu Pak bilang ditanya sama media benar nggak isu ini Pak Sugawo mundur dari pencalonan? Udah ada pertanyaan begitu? Oh nggak ada? Udah ada. Udah ada itu. Udah ada itu yang Nusa itu Pak apa sudah turun? Saya biasa turun dari dulu kok Dikpol pendidikan politik, berikan bantuan atau kalau ada acara adat itu biasa turun ke bawah. 20 tahun yang lalu saya lakukan itu. Itu yang saya Jadi tidak benar saya mengatakan mundur. Saya sadar betul bahwa partai ini harus dijaga dan untuk bisa objektif memberikan penilaian itu adalah DPP. Itu aja saya pada saya. Siap. Jadi sehingga dengan demikian saya juga tidak mau ikut gerasa-gerusu ngumpulin ini kemudian enggak saya. Pak Suyaso sempat saya tanya itu, dia bilang apa dia? Dia Pak Suyaso apa dia jawab? Di WA. Di WA. Suyaso. Jabatan garang memegai ngedenang partai yang bengidang gitu. Konyol ngitungan ibu pendidik. Nah itu. Ya itu maksudnya ngerti dia. Enggak, beliau itu kan objektif. Kalau saya tahu dia pola pikirnya. Contohnya kan dari awal 2 tahun sebelum pilkada dia sudah menyatakan tidak maju di DPRD. Dia ingin membela nama Golkar sebagai calon. Ini kan seorang fighter ini. Inilah kader. Bukan ketika menguntungkan maju, ketika ada risiko tidak itu. Jadi saya respect sama dia. Di mana-mana saya ceritakan begitu. Jadi dia memberi kesempatan kader, kemudian dia juga mempersiapkan diri. Ya sama saya lakukan di Buleleng itu. Jadi kalau akhirnya tidak ada calon kan, untuk apa kita bertarung di pileg itu akhirnya suara naik, dapat suara 20% akhirnya tidak punya calon. Begitu juga ketika 160.000 untuk calon DPR RI hilang, kemudian kita tidak berani saya cari aman di provinsi aja, toh juga jadi pimpinan DPR. Ya gimana kalau begitu pola pikirnya? Kalau saya mengikuti cara pikirnya Pak Demer, kan saya sempat beberapa kali lihat statement, dengar dan baca statement beliau, kan prinsipnya Pak Demer itu ketika calonnya tidak kuat untuk menandingi itu, ngapain kita buang-buang waktu atau buang-buang ini gitu. Itu sepertinya cara pikirnya Pak Demer. Ya itu sah saja cara pikir itu, tetapi ingat partai itu adalah tugasnya membuat kaderisasi. Untuk menguji kaderisasi itu apa? Sama dengan seorang pelatih silat, melatihan tiap hari itu tujuannya untuk apa? Untuk pertandingan kan? Oh iya. Menguji ketika kekaderannya. Kalau ada yang mau begitu, kenapa kita tidak dorong? Ya contohnya Bandung ketika kita memberi mereka kotak kosong, apa manfaatnya bagi Golkar? Apakah? Ya. Kan itu. Kalau
kalau dia walaupun kalah, paling tidak semangat, rasa fanatisme pada partai itu tetap terjaga gitu loh. Oke. Kalau itu pragmatis pikiran itu. Pragmatis. Disinilah perbedaan terjadi. Walaupun sekali lagi saya tekankan, kalau saya hitung-hitung, justru lebih banyak persamaannya saya. Siap. Dibandingkan dengan perbedaannya. Mulai dari mengajak beliau jadi Golkar, kemudian dukungan saya tidak pernah berhenti untuk dia jadi calon DPR RI. Kemudian saya jadi ketua tim sukses tahun 2019. Bagaimana saya melindungi, menjaga dia ketika di demo-demo. Jangan-jangan kalau saya melihat justru Pak Demer bukan mencalonkan untuk diri, jangan-jangan untuk anaknya. Kalau Ajus Lingga anaknya mungkinkah jadi calon kandidat ketua Golkar itu di Bali? Mungkin nggak Pak? Iya, dia kan sudah kader. Oh, kalau kader bisa? Ya bisa, sudah kader. Asal dapat dukungan gitu ya. Tapi secara usia mungkin Enggak kaitan usia, enggak. Misalnya yang lain tua-tua, dia ngatur yang dua kan. Tapi terus bagi yang lain gimana? Kan banyak kader, masa harus untuk keluarga aja? Iya. Terus porsi yang lain gimana? Apa suruh? Karena saya melihat aja. Ada ini bau-bau untuk persiapan 2029 kayaknya pilkada di Bali ini. Ya boleh aja. PDI tapi kan pasti giri kan. Ya. Nah, wakilnya mungkin diambil dari Golkar siapa itu mungkin gitu. Ya kan politik ini dinamis. Siapa menduga persoalan retreat ini? Oh iya. Siapa menduga masalah hukum, masalah Pertamina ini. Ya, benar. Itu semua bergerak dinamis. Dinamis ya, tidak bisa kita prediksi kita tebak. Gitu. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana menjaga marwah Partai Golkar ini dan proses kaderisasinya. Siap. Kalau saya di sana, saya tidak berpikir yang sebelum Bahlil justru dulu sebelumnya ada isu Jokowi jadi ketum Golkar gitu. Jokowi tiba-tiba Bahlil akhirnya gitu. Jadi semua itu juga bergerak dinamis. Tapi bagi saya, siapapun pimpinan di Jakarta secara sah menjadi pimpinan, pasti saya loyal. Kalau hubungan Pak Sugawa dengan Bahlil gimana? Ya baik saja. Ya karena beliau kalau ke Bali atau ada hal-hal penting kan beliau komunikasi, saya juga komunikasi. Termasuk juga dengan Pak Erlangga. Itu baik. Jadi waktu beliau jadi ketua ya saya loyal sama beliau. Sekarang Pak Bahlil ya saya loyal Pak Bahlil. Itu memang itu prinsip saya dalam organisasi. Sekarang kalau sudah tidak, misalnya anggaplah Pak tidak ikut mencalonkan diri dan kemudian di pilkada juga tidak, di DPR juga tidak, kegiatan sehari-hari Pak Sugawa ngapain aja sekarang? Ya saya memang kemarin kan kita tinggalkan usaha-usaha yang ini, saya sudah. Oh punya usaha apa aja Pak kira-kira? Ya enggak perlulah nanti. Oh gitu. Siap. Ya. Nggih. Sukses semua nih Pak. Ada baru aja saya kemarin datang dari Cina kan. Oh dari Cina? Iya. Gila ini mantap. Jadi kita tidak perlulah cerita itu. Siap. Gitu. Yang jelas ada kegiatan. Oh iya dong. Kalau sudah usia itu untuk bisa tetap sehat itu harus ada kegiatan. Harus kegiatan ya. Gitu. Siap. Jadi ada lagi Pak yang ingin Pak sampaikan? Jadi saya juga mengimbau kepada seluruh jajaran kader Golkar di seluruh Bali. Mari kita jaga marwah partai ini dengan hati. Kemudian Musda ini kita jadikan media evaluasi untuk memperbaiki keadaan tanpa harus mengorbankan siapapun. Sehingga semua kader itu bisa bersatu dan berfungsi dan berperanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga ke depan kita menyongsong 2029 ini kita sudah siap. Karena kalau kita tetap membiarkan cara-cara perpecahan, kemudian mengorbankan kader-kader potensial, maka yang terjadi adalah kemunduran. Jadi itu aja yang saya ingatkan. Sehingga dan untuk itu memang kita harus mengalahkan diri sendiri. Mampu mengalahkan diri sendiri. Itu yang paling sulit sebenarnya. Mengalahkan diri sendiri itu yang paling sulit. Itu kan ada, karena saya akan dukung si A dengan catatan begini untuk kepentingan dirinya. Padahal dia ada berpikir itu harus dihilangkan. Partai. Ya misalnya kalau saya sudah dari DPP,
Pak Sugawi itu sudah anu aja, ya sudah siap, enggak masalah. Saya enggak masalah ya. Tapi kalau memang saya dipercaya, saya akan lakukan dengan segalanya. Dengan hati, dengan segalanya dan segala kebersamaan. Siap. Dan dengan sudah tentu dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Siap. Saya terima kasih pada Bung Erwin. Ya nanti pokoknya akan sering saya undang Pak Sugawo nih biar ada tokoh senior politik kan, mengamat sebagai pengamat kan bagus. Terima kasih. Semoga juga ada lancar, masih muda. Siap, ini kan. Pokoknya selalu sehat selalu Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya apapun itu, ya namanya politik kan. Biasalah begitu. Kalau nggak begini ya begitu. Tapi seperti kata Pak filsafat Jawa itu, oh iya ngono, apa itu? Ngono. Oke Pak. Ya, ini tutup dulu. Oke. Terima kasih kita tutup Om. Santi.